Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan Renungan Sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya diserta perjamuan suci Minggu 5 Mei 2024 jam 10 pagi akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Ibadah doa malam Kamis 2 Mei 2024 jam 7 malam akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Bulu STH. Ibadah wanita Sabtu 4 Mei 2024 jam 10 pagi akan dipimpin oleh Ibu Naomi Setiawati. Ibadah Youth Sabtu 4 Mei 2024 jam 7 malam akan dipimpin oleh Ibu Tanting. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dan diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee dengan nomor saudara atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor saudara atas nama Samuel Wibowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan berdewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Baptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian renungan dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ayo, shalom. Mari kita ibadah hari ini. Beri sorak-sorai buat Tuhan dulu dong. Wah, 1000 orang, luar biasa. Sambil menunggu saudara-saudara yang dalam perjalanan, mari kita berdoa dulu sebelum beribadah. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kau telah mempersiapkan kami, kesehatan kami Tuhan, untuk hari ini bisa hadir Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, itu bukan karena kami merencanakan Tuhan, tapi itu semuanya dalam rencana-Mu Tuhan, untuk kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, di hari ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya persembahan kami bisa Kau terima. Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih. Kau sertai saudara kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Bapa untuk datang ke tempat ini Tuhan. Kau sertai, biarlah sampai dengan keadaan sehat Tuhan sampai tempat ini Bapa. Terima kasih. Kami siap memulai ibadah hari ini. Kami siap, yang siap ibadah hari ini. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Ayo, mari kita berdiri. Mungkin di dalam satu minggu ini kita sedang dalam masalah, sedang berbeban berat. Kita semua serahkan beban dan berat itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Apa
berjanji memberi kekuatan, memberi kekuatan. Bila tobat karena melandamu, katakan rakanlah, 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 rakan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Beri senyum kanan kirimu, katakan sukacita. Gak boleh ada yang gak senyum ya, karena sukacita sudah diganti sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Luar biasa ya. Kita punya beban, kita serahkan kepada Tuhan. Kita punya masalah, kita kasihkan ke Tuhan. Tuhan kita memang luar biasa besar. Wajahmu, ku
kasih yang melebihi Engkau Tuhan. Ku ada hari ini Tuhan hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal.
ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih dari yang terbaik bagiku, kau lebih aku berikan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih dari yang terbaik bagiku, kau lebih aku berikan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap puji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini menerima pertolongan Tuhan dalam satu minggu. Wah, beri serak-serak buat Tuhan tuh. Ya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita saat kita dalam masalah ya. Oke, musik siap. Sorak-sorai, muliakan namanya yang berperang bagi kita.
yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Haleluya. Oke, lagu kedua ini ada apa? Lagu ini mari kita nyanyikan bersama, dan kata-katanya itu kita sebagai orang percaya kita harus memberitakan kabar baik ya, baik sesama seiman maupun yang tidak seiman. Kita memberikan kesaksian kita terhadap apa yang kita alami, apa yang kita dapat yang baik buat dari Tuhan, untuk bisa kita sampaikan ke sesama seiman sama non seiman ya. Oke, lanjut ya. Jadi nanti setelah nyanyi ini harus ada kesaksian, karena lagu ini adalah iman kita untuk menyanyikan terhadap Tuhan.
istimewa. Minggu depan ya, minggu depan harus ada kesaksian lagi ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan Yesus.
hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, kau selalu berserah kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau akan hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Untuk kami bisa datang Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman yang Kau sampaikan hanya dari-Mu saja Tuhan. Dan supaya melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, hidup kami berkemenangan Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, Shalom. Shalom. Ya, pada khotbah hari Minggu ini, minggu terakhir ya, saya beri judul khotbah mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Coba bisa tampilkan ya, Efesus 5 ayat 20. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang kedua kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kedua ayat ini sering kita dengarkan kalau kita mendengar khotbah mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan melalui ayat ini menjadikan kita suatu karakter bagi
orang Kristen. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ada dua kata yang terpenting dalam hal ini. Senantiasa berhubungan dengan waktu, kapanpun itu. Yang kedua, segala sesuatu, apapun yang menimpa kita, suka atau duka. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu merupakan satu perintah yang kita taati. Namun, kenyataan dan realita kehidupan seringkali membuat kita tidak mungkin dapat menaatinya. Tadi saya sudah katakan, segala sesuatu. Saat kita bersukacita, adalah hal yang menyenangkan terjadi. Tidaklah sulit untuk kita mengucap syukur. Kalau kita dapat uang, kita bisa jalan-jalan, kita mengucap syukur pada Tuhan, itu baik. Kalau kita mendapat pasangan hidup bagi anak-anak muda, kita mengucap syukur, itu juga baik. Tapi lalu bagaimana kita dapat mengucap syukur akan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, bahkan sering kita alami. Namun anehnya, justru itulah yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Saya garis bawahi, kehendak Allah. Boleh katakan itu kemauan Allah, keinginan Allah terhadap kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dikatakan ini adalah kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah ataupun malah petaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada dalam kehendak Allah. Kita sedang mengingkari, kita tidak taat dan melawan kehendak Allah. Apakah implikasi dalam ayat ini? Apakah akibat yang timbul? Ini berarti dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita ketahui, tidak ada pemberontakan yang akan mengalami penyertaan Allah. Pertanyaannya, tapi apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasih, mungkin suami, mungkin istri, mungkin adik, meninggalkan kita buat selamanya? Apakah kita dapat mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter mengidap penyakit kanker? Apakah kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasih mengkhianati kita? Apakah kita dapat mengucap syukur saat kita tidak punya apa-apa, saat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita? Tapi bukankah semua situasi tersebut tadi tercakup dalam segala hal? Ini memberitahukan kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tapi persoalan ketaatan.
Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan kita, nurani kita? Kalau kita mengerti alasan dibalik semua perintah itu, akan lebih mudah kita untuk menjalaninya. Ada dua alasan yang membuat kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apa alasan itu? Coba kita lihat dalam Perjanjian Lama, kisah Yusuf. Di dalam Perjanjian Lama, Yusuf ini tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membenci dia sampai ke tahap ingin membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangan Yakub. Dalam usia 17 tahun sampai 30 tahun, hidupnya tidak lepas dari masalah. Dan dikhianati oleh saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke dalam lubang sumur, dijual sebagai budak di Mesir, masuk penjara karena fitnah daripada istri Potifar. Yusuf tidak berbuat salah, tapi mengapa hal-hal buruk terus menimpa dirinya? Di akhir semuanya itu, coba kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpanya, sampai akhirnya membawa Yusuf sebagai kedudukan orang penting di bawah Firaun. Di sini kita tahu bahwa Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan suatu bangsa. Kita mungkin tidak tahu apa alasan dibalik semua hal buruk yang selalu menimpa kita. Atau situasi yang paling parah pun menimpa kita, kita mungkin tidak tahu. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah tetap berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita sebagai orang percaya. Keyakinan inilah yang membuat kita dapat mensyukuri dalam segala hal. Jadi alasan pertama mengapa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, karena kita meyakini Allah tetap berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Karena Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Alasan kedua, coba kita lihat kisah Ayub. Tidak ada tokoh dalam Alkitab selain Tuhan Yesus yang mengalami hal seburuk Ayub di dalam hidupnya. Ayub kehilangan semua harta bendanya. Ayub kehilangan 10 anak-anaknya. Bahkan Ayub menderita sakit kulit yang mengerikan. Bahkan istrinya pun jatuh dalam jerat iblis supaya Ayub mengutukin Allahnya. Semua hal buruk menimpa Ayub. Itu semua karena rencana si jahat, si iblis, untuk mendatangkan semua itu hanya dengan satu tujuan, supaya membuat Ayub mengutuki Allah. Saat malapetaka atau hal buruk terjadi, yang diinginkan si jahat atau si iblis adalah supaya kita menggerutu, supaya kita mengkritik, bahkan mengutuki Allah. Tetapi apa yang terjadi saat kita mengucap syukur kepada Allah? Dengan mengucap syukur dalam segala kepada Allah, kita sebenarnya
sedang mematahkan rencana dan tujuan si jahat. Jadi alasan kedua, kenapa kita harus mengucap syukur pada Allah dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan daripada si jahat yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Bahkan Ayub berkata kepada istrinya, coba kita baca dalam Ayub 2 ayat 10. Bisa tayangkan? Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak beda dengan istri Ayub yang hanya menerima kebaikan dari Tuhan saja dan menolak apa yang tidak baik. Seperti yang menurut Ayub katakan, itu adalah konsep orang gila, orang dungu. Justru kita hidup di dunia ini merupakan daerah kekuasaan si jahat. Tidaklah mungkin kita dapat bebas dari segala cobaan dan penderitaan. Jadi kita dapat melihat setidaknya ada dua hal kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kedua, mematahkan tujuan daripada si jahat untuk kita memberontak terhadap Allah. Untuk mengakhiri khotbah saya hari ini, saya ada kisah nyata. Tapi kisah nyata ini terjadi di Amerika tahun 1986. Mungkin ada yang belum lahir ya, Pak Ivan belum lahir mungkin ya. 1986. Udah. Sudah lahir. Masih utuh. Iya. Iya. Ya, Bapak dengarkan saja yang belum lahir ya, atau belum mengalami berita tersebut ya. Ini kejadian kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger ya. Dia meledak di udara ya. Kisahnya ada seorang guru yang bernama Franz Lassak, ya, orang Amerika. Dia bersyukur karena doanya tidak dikabulkan. Ya. Kenapa? Ya, kok mengucap syukur doanya tidak dikabulkan? Kita seharusnya mengucap syukur kalau doa kita dikabulkan. Dia bersyukur. Kisahnya sebagai begini. Franz Lassak adalah seorang guru. Ia bercita-cita ingin menjadi astronot. Padahal dia tidak mempunyai pendidikan khusus, atau dia bukan seorang pilot ya. Itu merupakan syarat mutlak untuk jadi astronot, kan kebanyakan seorang pilot ya. Dia tidak punya keahlian itu. Karena dia bercita-cita mulai sejak kecil menjadi seorang astronot. Suatu hari Gedung Putih ya mengumumkan mencari warga biasa yang berprofesi sebagai guru. Kebetulan Franz Lassak adalah warga biasa dan ia adalah seorang guru. Betapa gembiranya hati Franz Lassak. Katanya, doaku terkabulkan ya. Cita-citaku mulai kecil terkabul, ingin menjadi astronot. Hari itu juga ia mengirimkan surat lamaran ke Washington, Amerika ya. Bukan Washington Apple ya, Washington Amerika. Setiap hari ia selalu menengok ke kotak pos ya. Apakah lamarannya ini dapat kirim balik atau enggak? Dulu surat ya, surat menyurat. Sekarang via WA cukup ya, atau via email cukup.
Kalau tahun 86 masih surat menyurat ya, seperti Bu Tanti dulu waktu mudanya masih surat cinta ya. Nah itu masih mengalami Bu ya. Masih. Berarti seumuran sama Pak bukan saya. Ya. Suatu hari akhirnya datanglah juga amplop resmi berlogo NASA. NASA merupakan lembaga antariksa Amerika ya. Betapa senangnya hati Frank Selasa. Doanya terkabul. Aku lolos dalam penyisian pertama dari 43.000 pelamar. Dia senang ya. Berapa tes dia alami, dia selalu lolos. Hingga pada penyisian ke 10.000 kandidat, dia tetap lolos. Dari 43.000 ke 10.000 dia tetap lolos. Akhirnya penilaian terakhir terpilih 100 orang kandidat untuk menjadi astronom. Hati Frank selalu berdetak. Terus ya, dia selalu berdoa. Ya doanya pasti memohon, Tuhan, semoga aku yang terpilih dari 100 ini tentuan terakhir. Ya, aku mau melakukan apapun supaya aku bisa terpilih menjadi seorang astronom. Karena ini merupakan cita-citanya sejak kecil. Tapi kenyataan yang ada, dari 100 orang tersebut, NASA mengumumkan bahwa kandidat yang terpilih bernama Krishna McAuliffe, bukan Frank Selasa. Saat itu juga hatinya atau impian dari Frank Selasa hancur berkeping-keping. Dia marah, dia mempertanyakan, kenapa Tuhan? Bukankah aku selalu berdoa? Bukan aku selalu memohon kepadamu? Bagian apa dalam diriku yang kurang Tuhan? Mengapa aku diperlakukan kejam? Tepat tanggal 28 Januari 1986, karena Frank tidak terpilih ya, tapi dia tetap diundang oleh NASA ya untuk menyaksikan penerbangan pesawat ulang-alik Challenger. Frank dan teman-teman tersebut diberi kesempatan untuk melihat peluncuran pesawat ulang-alik Challenger. Tepat di detik yang ke-73, pesawat itu meluncur ke angkasa, meledak ya. Semua penumpangnya mati seketika, tewas seketika. Saat itu juga Frank Selasa berlutut dan mengucap syukur. Dia mengucap syukur karena Tuhan tidak menjawab doanya. Karena Tuhan mempunyai alasan tertentu terhadap kehidupan Frank Selasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui kisah nyata ini yang dialami oleh Frank Selasa, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik itu suka, baik itu duka. Karena itu merupakan kehendak Tuhan yang harus kita patuhi. Dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan kita anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon Bapak pemain musik bisa bantu saya. Saya mohon izin untuk bernyanyi, boleh? Bisa dibantu Pak Ivan ya sama singer yang lain. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini lagu lama ya, judulnya Ku Bersyukur, yang diciptakan oleh Dr. Niko Notorajo ya, yang dipopulerkan oleh Nikita ya. Mungkin pernah dengar ya. Ku bersyukur. Ya, bisa Pak? Bisa dibantu ya. Kak Abang.
setia, ku memujimu karena Kau sangat baik, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ya, saya tutup khotbah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, sebab itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu ini sampaikan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan Tuhan dalam segala hal senantiasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan kebaktian ini Tuhan. Mohon berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tutup ibadah siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu lewatkan hatiku, membuatku beragam di hadapan. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu lapangkan hatiku, membuatku beragam di hadapan-Mu. Selalu dan selalu lapangkan hatiku, membuatku beragam di hadapan-Mu. Selalu dan selalu lapangkan hatiku, membuatku beragam di hadapan-Mu. Ya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sampai ibadah kami mulai dari awal kepada akhirnya hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat yang sudah hadir pada ibadah raya siang hari ini, maupun kami sempat hadir. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus, pada dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kesehatan, keluarga kami. Kau berkati Tuhan Yesus, terutama Tuhan para hamba-Mu sudah melayani ibadah pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Andi, Benjamin, semua yang sudah menyampaikan pesan firman siang hari ini, agar kami senantiasa bersyukur. Kau berkati dan pelayanan semakin pakai urapi, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Pak Ivan sudah melayani sebagai worship leader. Kau berkati yang pelayanan semakin pakai urapi, Pak Ivan sudah pelayanannya. Kau berkati Ibu Umi dan Ibu Hermin sudah melayani sebagai singer pada ibadah siang hari. Kau berkati dan pelayanan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Saudara Silvi dan Yeskiel yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dan pelayanan mereka semakin pakai urapi mereka semakin hari semakin indah. Kau berkati Saudara Angela sudah melayani sebagai sound mixer. Kau berkati dan pelayanan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Saudari Michelle yang melayani sebagai si dokumentasi. Kau berkati dan pelayanan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Berkati Ibu Sumiati dan Ibu Walid yang melayani sebagai kolektor. Kau berkati dan pelayanan mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati Saudari Melody yang memainkan piano, Saudara Yuel yang memainkan bass, Saudara Bima yang memainkan gitar, dan Saudara Yosua yang memainkan drum. Kau berkati pelayanan mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Saudari Michelle dan Saudara Yuel yang sedang melayani ibadah sekarang ini. Kau berkati mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus, khususnya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kau jamah pulihkan Ibu Esther Wiwin yang sakit kakinya, dan saudara Jessin yang sedang sakit. Ketika tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini. Dan juga Tuhan Ibu Clarissa yang habis operasi, Kau jamah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tangan kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan yang sakit, sehingga Tuhan Ibu Esrewin bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya buat Pak Hendro yang hari Selasa akan berangkat ke Papua. Tuhan, Kau berikan kendaraan yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup buku dan darah-Mu, jauhkan amarah bahaya, kecelakaan, cepat sakit penyakit, usaha orang jahat, gangguan serangan kuasa kegelapan, dan salah medis, dan salah balik panabis kegelapan. Kau lancarkan semua urusan di sana, yang dapat lancar semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan-tangan semua memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup kukus kami selama kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan cepat, sakit penyakit, orang jahat, salah gangguan, serangan kuasa kegelapan, dan salah medis, dan salah balik panabis kegelapan. Jauhkan salah wabah corona, banyak bahaya, banyak menular, banyak mematikan normal. Kau sering pakai urapi kami. Berkati kami, berkat uang, makan kesehatan, berkat kami sejahtera, menjaga perlindungan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan, terima berkat Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cepat, tapi lepaskanlah dapat jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.